Halo Kak. Halo, Kak. Teman semua. Hai. Ya, dari Jis. Halo Kak. Udah siap belum nih ikut acara pada sore hari ini? Dari Jis. Siap Kak. Siap. Aku ingin lihat dong wajah kalian satu persatu. Ada yang namanya Javid nggak nih? Saya Kak. Yang mana sih anaknya? Kok aku kepo? Saya Kak. Udah. Saya Kak, tak mandi masih Kak. Kemarin kalian udah ikut pembahasan gelar bicara sama UKMF Kesenian Abstrak ya kan? Menurut kalian UKMF Kesenian Abstrak kemarin itu kayak gimana sih? Mungkin dari kalian itu ada yang setelah gelar bicara kemarin berpikiran untuk join, terus dapat kayak ilmu baru kayak gitu. Boleh disampaikan nggak? Kemarin itu UKMF Kesenian Abstrak bahas apa? Kurang tahu Kak, saya nggak ikut. Kemarin nggak ikut, apa itu acara gelar bicaranya ya? Iya Kak. Kamu kemarin ikut acara gelar bicara bareng UKMF Kesenian Abstrak nggak? Enggak. Soalnya iya ada acara kemarin Kak. Kalau yang orgasip ikut. Kalau boleh tahu ketumnya Orgasip kemarin itu siapa ya namanya? Mas apa lah? Fahmi. Nah, Mas Fahmi lah. Ingat-ingat ya, namanya Fahmi. Mas Fahmi. Join UKMF apa kalau boleh tahu? Iya Kak. Mau join UKMF kesenian apa kalau boleh tahu? Saya Kak. Saya di Orgasip Kak. Kenapa milih Orgasip? Iya, karena kan olahraga biar sehat ya. Oh gitu. Oke, terima kasih Javid. Iya. Cewek. Sama-sama. Halo, yang cewek nih, pada kemana nih? Yuk. Ada yang namanya Afriana Puspitasari nggak nih? Halo Afriana. Halo Kak. Afriana. Where are you? Are you there? Halo. Mukanya ditampilin dong, aku kepo, pengen tahu mukanya. Kok nggak bisa ya Kak? Kenapa? Ayo, kamu itu ya sengaja nggak on cam ya, ayo. Enggak, ini apa? Mau on cam kok nggak bisa? Alasan itu Kak, alasan itu. Kalau boleh Enggak, tahu, ini nggak bisa. kayaknya error itu. Iya. Kamu dari mana, Dek? Aku dari, maksudnya ini asal kotanya atau apa? Gimana? Prodimu apa? Kayak gitu. Perkenalan dong. Halo Kak, namaku Afriana Puspitasari, asalku dari Bojonegoro, dari Prodi Sosiologi. Oh, dari sosiologi. Kira-kira kemarin kamu ikut semua acara gelar bicaranya nggak, Dek? Alhamdulillah ikut. Dari ketiga UKMF kemarin yang kamu ikuti, kira-kira kamu bakal join di UKMF yang mana? Kayaknya di abstrak, Kak. Kenapa milih abstrak? Karena pengen ikut tarinya. Oh ya udah, semangat ya. Kalau boleh tahu kemarin ketua UKMF abstrak itu siapa? Kak Farid. Bener banget. Hari ini kalau boleh tahu kita bakal ada gelar bicara dengan siapa ya kalau boleh tahu? UKMF apa?
Pasti baca pamfletnya. Al-Azam, ya Kak. Bener banget. Al-Azam itu UKMF dalam bidang apa? Lebih berfokus kemana gitu maksudku? Aku Ayo. Mana? Tahu nggak? nggak tahu Kak, maaf. Jadi UKMF Al-Azam itu lebih berfokus di keagamaannya buat yang kayak pengen ikut Banjari, terus pokoknya yang berbau dengan keagamaan kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin mengembangkan potensi keagamaannya boleh banget gabung di UKMF Al-Azam kayak gitu teman-teman. Bentar ya teman-teman, sambil nunggu yang lainnya kita ngobrol-ngobrol santai aja, kayak sharing diri gitu. Kak, setelah ini nggak ada lagi Kak UKMF selanjutnya? Ini gelar wicara yang terakhir, Dek. Jadi dan bakal fokus ke ospek FIFU gitu. Semangat ya. Siap. Iya Kak. Untuk ospek tanggal berapa Kak? Tanggal 5. Ospek fakultas apa univ Kak? Ya, kamu sekarang ikut gelar wicara apa? Fakultas apa univ? Fakultas. Berarti tanggal 5 itu ospek apa? Fakultas. Bener banget. Harus lebih pinter ya sekarang soalnya udah jadi mahasiswa. Oh iya ya, ini kan songotan ini Kak mahasiswa ini. Baik ya teman-teman, biar nggak berlama-lama aja, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Baik, saya mulai dulu ya teman-teman. Harap semuanya di mute, terus on cam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi, hamdan wa syukranillah. Selamat sore teman-teman semua. Om Tusiastunan Budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Bapak Suropim Esos MSI. Yang terhormat Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Muhammad Effendi. Yang terhormat Ketua Pelaksana FIFO ke-13, yakni Muhammad Faikus Salmani, serta teman-temanku yang berbahagia. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru tahun ajaran 2021 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara gelar wicara bersama UKMF Kesenian Al-Azam. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala meskipun acaranya dilaksanakan secara virtual. Perkenalkan, saya Dian Indrayani sebagai pemandu acara pada sore hari ini. Dan tidak berlama-lama, saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, yakni pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi. Dan yang keempat, penutup. Acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka bersama acara pada sore hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Saudara Muhammad Faikus Salmani, waktu dan tempat dipersilahkan.
Kayaknya teman-teman ada kendala sinyal dari saya tadi. Mohon maaf ya teman-teman. Teman-teman, untuk acara sambutannya itu dilakukan di penutup ya. Sekarang karena ada kendala sinyal. Jadi acara yang selanjutnya yakni baiklah, langsung saja biar tidak berlama-lama. Kalian semua juga udah kepo gitu kan ya sama UKMF Al-Azam. Jadi kita bakal bincang-bincang santai bareng UKMF Al-Azam. Dan biar tidak menunggu waktunya berlama-lama juga, saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Dian selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nafidatul Ilma, kalian bisa panggil saya Ilma. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Nah, teman-teman, sore hari ini kita bakal bincang bareng UKMF Al-Azam, yang dimana UKMF Al-Azam ini merupakan satu-satunya UKM keislaman yang ada di FISIP. Jadi, dipastikan kalian mengikuti acara ini dari awal sampai akhir ya, harus stay join di grup Zoom ini. Dan diharapkan buat kalian yang belum mute audionya bisa di-mute sekarang juga untuk menunjang kekondusifan acara kita sore hari ini. Baik, terima kasih atas kerjasamanya teman-teman. Nah, sudah bergabung dengan kita juga Kak Fatul selaku Ketum UKM Al-Azam. Halo Kak Fatul, bisa dengar suara saya Kak? Terdengar. Gimana Kak kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik. Nah Kak, sebelumnya nih izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Fatul terlebih dahulu. Ya, silakan. Nama Ahmad Fatullah, tempat tanggal lahir Surabaya 11 Agustus 2000, alamat Jalan Perlis Utara 1, nomor 5, Perak Timur, Pabean Cantikan, Surabaya. Nomor HP 081 336 107 748. Pendidikan 2004 sampai 2006 TK Trisula, 2006 sampai 2012 SDN Kerembangan Utara 2 Surabaya, 2015 sampai 2018 SMA Barunawati Surabaya, 2018 sampai 2019 Universitas Trunojoyo Madura jurusan Psikologi angkatan 18. Pengalaman menjadi anggota Paskibra di SMA Barunawati, anggota Eskul Band di SMA Barunawati, Ketua COP SDM UKM FKI Al-Azam, dan Ketua Umum 2020 sampai sekarang UKMF FKI Al-Azam. Prestasi juara 1 Lomba Debat Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura, dan juara harapan Lomba Instagram Foto dan Caption tema toleransi. Baik teman-teman, itu tadi seputar kurikulum vitae dari Kak Fatul. Baik Kak, untuk mempersingkat waktu nih, bisa langsung dimulai Kak.
untuk pemaparan materinya. Ya, terima kasih kepada moderator sudah memberikan waktunya kepada saya. Baik, selamat sore adik-adik maba tahun 2021. Perkenalkan ya, nama saya Ahmad Fatullah. Adik-adik maba bisa panggil saya Fatullah juga nggak apa-apa, atau Fatur juga nggak apa-apa ya, Fatur itu panggilan rumah sih. Nah, saya adalah Ketua Umum FKI Al-Azam, Forum Kajian Islam Al-Azam di tingkat UKMF atau UKM tingkat fakultas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Periode saat ini juga. Baik, tidak usah langsung berlama-lama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UKM FKI Al-Azam ya. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas. Forum Kajian Islam Al-Azam atau satu-satunya lembaga dakwah fakultas yang ada di FISIP. Nah, untuk sejarahnya, sejarah terbentuknya FKI Al-Azam, bisa di next. Nah, ini ya sejarahnya. Pertama itu dimulai dengan adanya misi LDK ya. Kalau teman-teman tahu ini ada di maba. LDK ini adalah lembaga dakwah kampus yang bernama MKMI. Jadi lembaga dakwahnya tingkat kampus. Nah, itu dia membuat inisiasi untuk menyebarkan ajaran dakwah itu di tingkat fakultas. Ya, teman-teman tahu sendiri kan ada tingkat fakultas kan di kampus Trunojoyo Madura ada hukum, ada ekonomi, IPB ya, ada teknik, ada pendidikan, FISIP itu Fakultas Ilmu Sosial Budaya, ada keislaman, ada pertanian dan kelautan tuh ada di situ. Nah, tetapi yang tersebar sudah bentuk lembaga dakwah fakultas itu FISIP sendiri itu FKI Al-Azam, yang kedua di Sevis, FEB, yang ketiga pendidikan Ar-Rosyad namanya, yang keempat ada di teknik namanya Kamus, Kajian Muslim Fakultas Teknik. Nah, itu aja 4 yang tersebar, yang lainnya masih berproses sampai saat ini. Nah itu dengan idenya dari LDK ini untuk menyebarluaskan tingkat ajaran dakwah ini di fakultas biar rata gitu. Nah dari adanya tugas dari LDK ini, terus pada tahun 2009 terbentuknya nama Al-Azam, yang saat itu digagas oleh seorang pendiri ya, pendiri dari UKM FKI Al-Azam, bernama Muhammad Naji. Dia dari sastra Inggris. Nah ini Muhammad Naji menggagas namanya sebuah Al-Azam. Dulu Al-Azam itu belum terbentuk jadi UKM ya. Pada tahun 2009 tuh terbentuk menjadi komunitas ya. Untuk bentuk UKM itu harus komunitas dulu ya. Nah dari komunitas ini banyak itu teman-teman dari FISIP, entah dari fakultas-fakultas lain juga bergabung di FISIP itu sendiri. Nah kemudian si Muhammad Naji ini menggagas namanya forum ini bernama Al-Azam, komunitas bernama Al-Azam, yang artinya Al-Azam itu adalah azam itu kuat. Nah, kuat di sini adalah dimaksudkan untuk anggotanya dari perjuangannya tahun 2009 dia bentuk sampai saat ini tuh diusahakan anggotanya itu kuat gitu dalam menghadapi segala rintangan atau hambatan yang ada di itu FISIP ataupun di luar FISIP itu sendiri. Nah, dari adanya itu, dari tahun 2009, terus perjuangan Al-Azam dari tahun 2009 sampai 2012 untuk menjadi UKM yang diresmikan. Nah, sebelum diresmikan pada tahun 2012, pada tanggal 27 September 2012, sebelum
tahun sebelumnya 2019 itu diresmikan nama komunitas kami itu FKI Al-Azam, Forum Kajian Islam Al-Azam. Nah, kemudian pada tahun 2012-nya, setahun itu kemudian, diakui oleh lembaga FISIP menjadi sebuah UKMF tingkat fakultas yang ada di FISIP itu sendiri. Dengan tujuan yaitu fokus pada keagamaan. Atau bisa kita teman-teman tahu sendiri itu, kalau biar lebih gampangnya ya, sama dengan kayak Rohis, kalau teman-teman tahu itu di SMA ataupun SMK teman-teman sendiri. Begitu. Nah, itu resmi menjadi UKMF Al-Azam pada tahun 2012 sampai sekarang ini, pada tahun 2021. Next. Nah, ini visi dan misi kita. Visi kita atau tujuan kita ya, menciptakan masyarakat akademis yang profesional, berlandaskan nilai-nilai Islam dalam rangka aktualisasi misi kerisalahan dan kerahmatan bagi umat manusia di berbagai kehidupan. Jadi tujuan dari FKI Al-Azam itu sendiri menciptakan masyarakat yang akademis ya, yang masyarakat di sini adalah FISIP itu sendiri yang profesional berlandaskan nilai-nilai Islam dalam rangka aktualisasi misi kerisalahan. Aktualisasi misi kerisalahan ini adalah mahasiswa FISIP. Kita di mahasiswa FISIP ini bisa menyebarkan ajaran Islami atau dakwah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya gitu. Dan kerahmatan bagi umat manusia seperti itu. Terus untuk mencapai visi seperti itu, kita melalui misi ini 6 tahap. Membangun karakter mahasiswa FISIP menjadi pribadi yang bertauhid, kreatif, dan profesional. Jadi setelah teman-teman bergabung di FKI Al-Azam, ini fokus kita adalah menjadi pribadi yang bertauhid atau menambahkan keimanan teman-teman yang sebelumnya tidak baik-baik saja menjadi baik atau menjadi lebih baik lagi di FKI Al-Azam. Terus kreatif, karena teman-teman juga di organisasi FKI Al-Azam nggak hanya dari segi keagamaan saja, tapi juga ada segi keilmuan. Nah, ini nanti teman-teman kreatif. Teman-teman outputnya juga memberikan kreatif, entah itu dari prestasi dan lain sebagainya di FKI Al-Azam. Jadi kita mewadahi teman-teman di sini juga. Ya, contohnya aja dengan lomba, bisa lomba mengenai qiraah, ataupun lomba poster secara Islami, ataupun artikel Islami, ataupun ingin membuat apa ya, seperti itu. Terus profesional dan berakhlak mulia, pasti itu setiap organisasi menuntut teman-teman juga profesional gitu dan berakhlak mulia atau bersikap baiklah di organisasi masing-masing gitu. Kedua, menumbuh kembangkan pengkajian dan pengembang ilmu pengetahuan di FISIP. Nah, ini sudah ada juga di salah satu program kerja kita bernama Kajian Hari Senin. Nah, jadi di situ kita juga mengkaji sebuah ilmu pengetahuan tentang Islam ya, tentang Islam. Dengan adanya kajian-kajian nanti kita kaji di situ. Terus mengaktualisasikan nilai Islam di FISIP, baik personal maupun publik. Terus menjalin dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di FISIP, menciptakan sistem dan budaya kerja yang profesional pasti, dan menciptakan suasana yang Islami melalui perbaikan individu. Seperti itu. Itulah visi dan misi dari FKI Al-Azam sendiri. Bisa di next, Mbak. Halo, bisa di next. Nah, FKI Al-Azam merupakan satu-satunya lembaga dakwah tingkat fakultas yang berada di FISIP. Fokus utamanya adalah sebagai penyimbangan. Nah, kalau teman-teman tahu, teman-teman kan sudah mengikuti dari adanya orgasip, adanya riset, adanya Astra. Nah,
Sekarang di sini adalah FK Al-Azam. Jadi UKMF Al-Azam ini merupakan sebuah penyimbangan yang ada di tingkat lembaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya yang bergerak dalam bidang keagamaan yang ada di FISIP. Nah, kalau dari ketiga UKM itu teman-teman bisa secara habluminan nas, kalau dari UKM Al-Azam secara habluminallah. Nah, gitu. Ada horizontal dan vertikalnya juga sebagai penyeimbang. Nah, next. Nah, ini ya, penggagas FK Al-Azam, Muhammad Naji dari sastra Inggris. Nah, ini dia yang menggagas nama komunitas bernama Azam, Al-Azam. Hingga sampai sekarang ini dikenal dengan Forum Kajian Islam Al-Azam. Dia yang mencari nama dan makna arti dari Al-Azam itu sendiri. Next. Nah, ini. Pada tanggal, ya, mohon maaf ya, berarti 27 September itu, 27 November ya, mohon maaf, saya salah ucap. Nah, itu pada 27 November tahun 2012 itu terbentuknya atau diakui ya sebagai lembaga tingkat UKM di tingkat fakultas. Nah, itu perjuangan dari tahun 2009 hingga 2012 itu untuk menjadi sebuah UKM itu tidaklah mudah. Jadi harus ada prosedur-prosedurnya juga. Nah, karena itu juga pada tahun 2009, karena sudah banyak yang mengikuti komunitas Al-Azam, terus diresmikanlah UKM ini sebagai UKM yang bergerak di bidang kedakwaan. Kedakwaan di sini, jadi mahasiswa dituntut untuk berceramah, baik untuk menyebarkan ajaran luas gitu ya, baik dari FISIP dan UTM maupun di luar enggak itu juga. Ya, fokus kita ini dakwah di sini adalah mengajak teman-teman untuk yang menjadi baik menjadi lebih baik, yang menjadi iman bertambah imannya lagi di UKMF Al-Azam itu sendiri dengan bergerak di bidang keagamaan seperti itu. Bisa next. Nah, ini saya sendiri sebagai ketua umum pada periode 2021 ini. Saya dari psikologi juga sih. Baik, next. Nah, ini ya. Al-Azam itu ini, kami sederhana. Misi kami hanya untuk menciptakan manusia berkualitas dan memiliki nilai agama. Hanya seorang hamba yang mengasihi ilahi. Nah, itu ya. Itu sih misi kami yang sederhana. Menyebarkan kegiatan dakwah ini, terus menciptakan manusia berkualitas dan memiliki nilai-nilai agama. Selainnya seorang hamba yang mengasihi ilahi. Next. Nah, ini ya, our goals atau prestasi-prestasi yang ada di FKI Al-Azam. Dari anggotanya bisa dilihat juara 3 lomba desain poster itu tahun 2014 ya. Mohon maaf belum di revisi itu tahun 2014. Itu ada salah satu anggota mengikuti poster desain Islami. Memang berbakat juga orangnya. Tapi dia nggak bilang-bilang itu kalau mau ikut. Jadi dia minta dirahasiakan. Nah, itu. Terus ada juara harapan lomba foto dan caption Instagram. Kemudian mengikuti staf PDD FSLDK Surya Surabaya. Nah, jadi luas gitu loh. Tingkat LDK itu nggak hanya di UTM sendiri saja, tapi luas, bahkan se-Indonesia itu juga ada. Kalau teman-teman tahu, apalagi BEM ya, BEM itu nggak hanya di ataupun DPM ataupun kesenian ataupun orgasip, nggak hanya di FISIP ataupun TEM saja, tapi luas cangkupannya seperti itu. Kalau teman-teman tahu ya. Terus staf kemusliman FSLDK ISIP Indonesia. Terus yang kedua adalah delegasi. Nah, delegasi tahunan mentor UTM. Nah, ini nanti teman-teman kalau sudah resmi ya menjadi, kan masih camaba ini. Nah, ini nanti setelah sudah melatih ospek dan sudah selesai administrasi maka menjadi maba ya.
Nah, nanti teman-teman di semester 1 nanti ada yang namanya SKS ya, sistem kredit skor gitu ya, SKS atau mata kuliah namanya agama Islam. Nah, itu satu SKS-nya teman-teman mengikuti yang namanya mentoring. Itu nanti dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan tingkat kampus bernama Tafakku Fiddin. Nah, itu nanti teman-teman akan mengikuti itu. Nah, dan kami LDF baik dari FISIP dan lain sebagainya mendelegasikan anggota kami untuk mengikuti atau membantu melancarkan acara dari delegasi mentor. Nah, itu nanti teman-teman akan tahu sendirilah seperti apa nanti. Terus delegasi musyawarah nasional FSLDK ISIP Indonesia ke-7. Nah, ini output kita. Output dari UKMFK Lazam. Menerbitkan 2 buku antologi puisi pada tahun 2015, antologi cerpen pada tahun 2020. Nah, ini outputnya hasil dari program kerja kami yang bernama Seminar Kemuslimahan. Nah, itu nanti ada akan tahu ya, khususnya ini kemuslimahan berarti hanya para akhwat atau bisa kita sebut dengan perempuan ya, perempuan untuk mengikuti kegiatan itu. Nanti ada lombanya, setelah itu nanti ada seminar. Nah, hasil dari itu terbentuklah sebuah output nanti puisi dan cerpen ini. Itu nanti akan dilaksanakan insya Allah bulan Oktober ya. Nanti mahasiswa baru yang lagi fresh ini bisa mendaftar itu untuk mendapatkan prestasi gitulah. Prestasi pertamanya masuk di tingkat universitas. Baik, bisa di next. Nah, ini kegiatan kami ya. Kegiatan kami ada kajian hari Senin. Dimulai dari kajian hari Senin. Kajian hari Senin adalah berisi sebuah kajian yang membahas mengenai kajian tematik dari seputar Islami ya. Nah, itu kalau dulu itu dilakukan secara offline. Nah, itu kita ada di taman kampus itu pada sore hari itu ya. Setelah mahasiswa berkegiatan dalam sistem pembelajaran di kelas, nah itu nanti setelah di kelas mengikuti kajian hari Senin ini. Kalau yang sudah mendaftar menjadi ini ya anggota ya, ataupun juga yang belum silakan nggak apa-apa. Ini terbuka untuk umum. Nah, ini membahas mengenai seputar keagamaan yang ada. Nah, ini dilaksanakan di taman kampus dekat itu dulu waktu offline di pertanian, Fakultas Pertanian. Di situ enak itu. Tuh tidak begitu ramai, jadi lancarlah sistem pembelajaran, interaksi antara pemateri dan juga murid-murid itu. Dan kalau sekarang sudah online. Terus ngaji bareng FISIP. Ngaji bareng FISIP ini kami UKM Al-Azhar itu mengadakan ngaji bareng setiap bulan. Jadi ngaji bareng ini itu mengkhatamkan Al-Quran ya. Pada kalau dulu offline tahun 2018 itu setiap bulan kita ada di Wifi Corner. Nah, nanti teman-teman mahasiswa baru nanti akan tahu itu apa itu Wifi Corner itu. Ada itu di FISIP itu. Nah, itu kita ada di sana gitu. Pada offline itu kita setiap 1 bulan mengadakan ngaji bareng. Nah, nanti itu mengatakan Al-Quran. Terserah, itu untuk umum kok. Khusus ini ya apa yang Islam ya gitu ya, khusus Islam kan. Namanya aja kan ngaji bareng gitu kan. Jadi ngaji kan ya kitab gitulah. Nah, itu silakan. Baik entah di luar UKM Al-Azam, kesenian atau orgasip atau riset silakan ikut, ataupun BEM silakan ikut, itu terbuka khusus umum lah untuk kalian. Terus rekreasi di sini adalah bukan kita main-main ke tempat wahana habis itu nginep di mana, enggak, bukan. Rekreasi adalah rekrutmen kaderisasi. Nah, ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober ya. Jadi rekreasi ini semacam diklat.
pendidikan dan latihan untuk teman-teman yang mau bergabung di UKM. Nah, UKM Al-Azam. Dan ini adalah diklat pertama nanti. Nah, ada 2 diklat nanti. Terus ada Al-Azam Islamic Fair. Nah, ini IF. Insya Allah bulan depan, pada tanggal 7 Agustus, kami akan melaksanakan sebuah namanya IF. Nah, IF ini juga program kerja tahunan kami ya. Rekreasi itu juga program kerja tahunan kami. IF itu juga iya. Di dalam IF ini itu ada lomba untuk saat ini mengenai lomba kaligrafi dan juga artikel ilmiah Islami. Nah, ini secara nasional. Kalau dulu-dulunya nggak nasional, sekarang secara nasional. Jadi bisa dimanapun untuk ikut mendaftar di IF ini. Dan nanti puncak acaranya pada tanggal 7 Agustus berbentuk namanya Tablik Akbar. Nah, Tablik Akbar ini atau bisa teman-teman tahu adalah sebuah seminar gitu atau webinar. Nah, ini Tablik Akbar. Nanti di dalam acaranya itu ada mengenai ceramah singkat untuk tema yang diangkat di dalam Tablik Akbar dan nanti akan diumumkan juara-juara di situ. Nah, kalau teman-teman Camaba penasaran silakan ikut. Dan nanti teman-teman akan tahu bagaimana mendapatkan info mengenai IF ini. Kemudian ada yang namanya Mabit. Nah, Mabit ini adalah diklat yang kedua. Rekreasi adalah diklat pertama, sedangkan Mabit adalah diklat kedua. Singkatannya adalah Malam Bina Iman dan Taqwa. Nah, dulu waktu offline kita menyelenggarakan ini di tempat, entah itu pondok, entah itu masjid, entah itu musola ya, ataupun di masjid UTM sendiri. Nah, itu nanti di dalam Mabit itu Malam Bina Iman dan Taqwa kita 1 hari 1 malam di situ. Dari dimulai pada sore hari sampai menjelang pagi hari berikutnya. Nah, itu di dalam Mabit itu ada ngaji bareng, terus ada sholat dan sebagainya, dan juga ya ceramah-ceramah seperti itu juga. Tapi nggak hanya itu juga kita tujuan untuk masukkan Mabit, tapi juga untuk menguatkan antar sesama anggota. Ya seperti Camaba ini ya, dengan kita ya mahasiswa yang lama dan mahasiswa baru, nah kita memperkuat ukhuwah gitu sama Islamiyah itu di situ juga. Dan setelah nanti melalui proses rekreasi dan Mabit baru bisa menjadi sebuah anggota FK Al-Azam. Seperti itu. Nah, Mabit ini dibuat untuk buat teman-teman yang tidak mengikuti rekreasi. Bisa nanti juga di Mabit seperti itu. Kemudian ada namanya SGD, Small Group Discussion. Nah, ini bentuknya sama dengan kayak mentoring. Nah, nanti di situ ada murabbi. Murabbi itu adalah guru ya. Guru. Nah, nanti di situ ada teman-teman nanti dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, itu di dalam SGD adalah nggak hanya diskusi mengenai kajian Islam, tetapi juga meningkatkan kemampuan teman-teman dalam mempelajari ilmu tajwid juga iya ada, dan lain sebagainya di situ. Kemudian adanya seminar kemuslimahan. Nah, ini seminar kemuslimahan yang sudah saya jelaskan tadi. Di dalamnya nanti ada lomba, setelah itu nanti ada seminar. Dan itu nanti ada di bulan Oktober nanti ya. Bisa next. Nah, ini bentuk-bentuk dari kegiatan kita. Teman-teman kalau bisa lihat dari pojok kiri atas yang ada bendera itu, nah itu adalah kegiatan rekreasi. Rekreasi dulu ada pada tahun 2018 itu, salah. Atau tahun 2019 ya, seingatku. Nah, itu ada di Jeddah. Nah, di situ di Jeddah itu. Jadi kita selama 3 hari di situ untuk pendidikan dan latihan untuk meresmikan teman-teman yang mau mengikuti UKM FK Al-Azam.
Dan itu juga ada di sebelahnya kegiatan itu ya apa setelah nanti di akhir acara, di akhir berikutnya nanti ada seperti mainan gitu di pagi harinya, dan setelah itu nanti ditutup acara. Nah, jika teman-teman ada lagi di kanan atas yang melingkar itu adalah kegiatan seminar kemuslimahan. Kemuslimahan. Kegiatan kemuslimahan. Jadi di FKL Azam ya, saya lupa juga memperkenalkan divisinya. Nah, di divisi Al-Azam itu sendiri ada 5 kalau nggak salah ya. Yang pertama PPSDM, pengembangan potensi sumber daya manusia. Kedua pendidikan. Yang ketiga kemuslimahan. Yang keempat dana dan usaha. Yang kelima adalah hubungan media dan masyarakat seperti itu. Nah itu yang di pojokan atas adalah kegiatan dari divisi kemuslimahan. Jadi hanya para awat-awat aja yang bisa ada di divisi itu. Kemudian yang di kanan yang di kiri bawah itu adalah kegiatan memanah. Dulu ada FKL Azam, kegiatan memanah itu ada. Kalau di Orgasip itu jemparingan ya. Jadi dia duduk sambil memanah, kalau kita enggak, kita berdiri sambil memanah. Ya beda lah bentuknya. Ya jadi itu dulu ada. Tapi untuk sekarang saat ini lagi vakum gitu ya. Karena apalagi online seperti ini, pandemi. Nah itu di hutan-hutan itu dulu dilaksanakannya rekreasi. Di situ. Dan di pagi harinya yaitu kegiatan sholat berjamaah. Nah itu foto terakhir itu ada di Jeddah itu pada tahun 2019 ya itu. Jadi di situ rekreasi kami ada di Jeddah. Bisa next. Nah itu ada lagi kegiatan rekreasi. Nah itu yang di tengah kalau teman-teman bisa lihat, tengah-tengah atas itu adalah IF, Al-Azam Islamic Fair. Nah dulu kita melaksanakan di Gedung Cakra kalau nggak salah namanya itu ya, Gedung Cakra itu ada di tengah-tengah. Nah itu kegiatan IF, Al-Azam Islamic Fair. Ada lomba dan nanti ada tablik akbar. Nah di situ. Kemudian di sampingnya, nah itu adalah kelas yang bernama FCA, Forum Cinta Al-Quran. Nah dulu pada tahun 2016-17 itu ada di divisi pendidikan mengadakan FCA yang berfokus pada Qiraah. Nah dan pada tahun 2018-19 diganti menjadi tajwid. Tapi untuk saat ini lagi diganti itu karena ya lagi-lagi ini alasan dengan adanya pandemi. Kemudian yang di bawahnya itu adalah kegiatan kemuslimahan ya, seminar kemuslimahan. Jadi hanya para awat-awat saja yang bisa bergabung di situ dan juga mengikuti lomba ya, lomba puisi ataupun cerpen. Dan itulah bentuknya buku Hadijah dan juga Aku Muslimah. Nah itulah 2 buku dari adanya seminar kemuslimahan. Bisa di next. Ini adalah sosial media kita. Ada ini ya, Instagram, ada Twitter. Nah nanti jika teman-teman ingin tahu mengenai lomba pokoknya nggak hanya lomba ya, kegiatan-kegiatan UKM FKL yang bisa ada di Instagram, ada di Twitter, ada di Facebook, websitenya ada. Bisa di next. Dan nanti silakan ada adik Camaba bisa memfollow-nya. Jadi nanti akan ada notifikasi kami mengenai kegiatan-kegiatan kami di FKL Azam. Bisa di next. Next.
Nah, ini next lagi. Nah, ini. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, niscaya Allah akan menjadikannya faham dalam masalah agama. Ilmu tanpa hati ibarat air untuk ikan. Jika ia kehilangannya, maka dia akan mati. Bisa next. Nah, ini ya, jargon dari kami. Jika saya berkata FKI Al-Azam, maka bisa dibalas dengan bergerak dalam kebaikan. Itu merupakan sesuatu jargon kami, karena kami di lembaga dakwah kampus di lembaga dakwah fakultas ini bergerak dalam kebaikan. Tuh. Baik, itu saja yang bisa saya memperkenalkan mengenai UKM FKI Al-Azam. Baik, terima kasih Kak Fatul atas pemaparan materinya. Nah, buat kalian nih yang ingin tanya-tanya seputar UKM Al-Azam, bisa langsung open mic atau tulis di kolom chat ya. Jangan lupa sebutin. Aku buka 2 sesi pertanyaan dan setiap sesi akan ada 2 penanya. Saya Kak, Ya, mau tanya Kak. Open mic. Ya, sebutkan nama dan sebutkan nama dan prodi. Saya marah. Please give me. Ini Muhammad Wartisini. Ayo, katanya mau nanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Mbak Moderator. Baik, mungkin simpel saja pertanyaan dari saya. Terkait dengan UKM ini, saya ingin bertanya. Tentunya di mahasiswa UTM ini, Universitas Trunajaya Madura, bukan hanya berasal dari kalangan bukan berasal dari kalangan Muslim. Nah, bagaimana dengan adanya teman-teman non-Muslim jika ingin ikut dalam organisasi semacam ini? Nah, apakah itu juga ada wadah? Intinya kan kita ingin sama-sama juga merasakan bagaimana berproses. Nah, saya kira apakah ini hanya fokus terhadap mahasiswa yang beragama Islam atau ini berskala umum seperti itu. Mungkin hanya itu. Terima kasih sekali lagi. Waktunya tuh. Baik, bisa dijawab dulu Kak. Baik, terima kasih tadi atas pertanyaan sangat bagus sekali itu. Jadi begini, apakah di UKM FKI Al-Azam ini yang berlandaskan secara Islami itu bisa diikuti oleh mahasiswa non-Muslim? Jadi jawabannya adalah FKI Al-Azam untuk mewadahi mahasiswa yang keagamaan Islam, tetapi bisa mengikuti sebuah kegiatan ya, kegiatan ini ya, kajian hari Senin. Nah, itu silakan teman-teman non-Muslim mau mengikuti, tidak apa-apa. Itu kan di situ kan membahas mengenai seputar kajian Islam. Tapi jika mahasiswa non-Muslim mau ikut juga nggak apa-apa. Kami terbuka lah mengenai hal itu. Dan juga ya kami ya juga ada rasa toleransi juga kepada mereka. Tapi kalau untuk mau mengikuti atau menjadi anggota FKI Al-Azam, maaf, persyaratannya adalah mahasiswa Islam itu. Ya karena kan sudah dengan namanya adalah Al-Azam ya, Forum Kajian Islam. Jadi ya kita berfokus pada anggota-anggota yang beragama Islam. Tetapi jika mahasiswa non-Muslim mau mengikuti acaranya ya, bukan menjadi anggota, mengikuti acara, silakan untuk ikuti kajian hari Senin juga silakan. Ya karena juga di situ kita berdiskusi mengenai pengetahuan secara Islami ya. Ya mungkin juga ada gitulah topik-topik itu dari non-Muslim silakan, nggak apa-apa. Karena di situ kita mengkaji sebuah pengetahuan juga. Tapi kalau untuk mau mengikuti ya itu persyaratannya harus ada mahasiswa Islami, karena kita nggak mewadahi, mohon maaf ya, non-Muslim gitu. Karena sudah sesuai dengan namanya ya,
UKMF FKI Al-Azham, Forum Kajian Islam Al-Azham, seperti itu. Terima kasih. Baik, sedikit menambahi juga ya teman-teman. Kalau misalnya nih ada kalian dari yang non-Islam gitu, nanti kalian bisa kok ikut yang ada di UKM UNIF gitu. Nanti kalian pantengin aja, pasti ada kok. Dan aku ingetin lagi, kita tanya seputar UKMF Al-Azham aja ya, biar nggak terlalu melebar. Oke, next. Pertanyaan kedua. Saya Kak. Aduh, ini siapa ini yang saya ini? Javin nih. Oh ya. Ya, Javid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, saya ingin bertanya, kalau misalkan sudah masuk di UKM FKI Al-Azham, apakah ntar tuh kajiannya itu berbentuk kitab kuning, semacam kitab kuning, atau cuma sekedar materi yang sudah ditetapkan gitu Kak? Gitu Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bisa langsung dijawab, Kak. Baik, terima kasih. Waduh, pertanyaan ini bagus sekali juga ini ya. Semangat lagi ini anak ini. Nah, untuk mengenai itu, mengenai apa kitab kuning. Nah, itu jika teman-teman mengikuti FKI Al-Azham, nanti kita insya Allah ya tahun ya pada periode ini atau periode depan mengusahakan adanya kegiatan itu ya. Karena juga kita nggak sebarangan mengutus salah satu atau pemateri untuk mengajari kitab kuning. Karena ini kan sudah bisa dikatakan kitab kuning ya, berarti ini membutuhkan seorang pemateri yang begitu paham mengenai ini. Nah, tapi jika nanti teman-teman mau camaba banyak yang daftar di UKM Al-Azham dan terus juga banyak mengenai Kak saya ingin ini dilaksanakan. Oke. Nanti kami akan mengusahakan mengenai program ini gitu. Tapi sejauh ini masih itu ya mengenai kajian-kajian yang ada di FKI Al-Azham. Ya karena kalau untuk kajian-kajian masih ada pemateri, tapi untuk kitab kuning ini kita perlu pemateri yang lebih ahli gitulah. Jadi biar sesuai dengan aslinya gitu. Jadi kita nggak asal-asalan untuk mencari pemateri yang wah ini memang seorang paham mengenai Islam tapi dia nggak paham mengenai kitab kuning, itu juga nggak baik gitu loh. Nah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Kak. Nah, aku buka sesi yang kedua nih. Ayo untuk 2 penanya lagi. Bisa langsung Mau, Kak. Ya, siapa ini? Saya, Kak. Saya, Kak. Sebutkan nama. Putri. Oke, Putri, bisa langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin bertanya, kan tadi yang dijelasin itu kan kegiatan sebelum pandemi. Nah, selama pandemi ini kan otomatis kita nggak bisa bertemu. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh UMKF Azham sendiri selama pandemi? Terima kasih. Oke, baik. Bisa langsung dijawab, Kak? Baik, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Selama sebelum pandemi kita seperti itu ya kegiatannya. Tapi selama pandemi kegiatan kami ya itu yang dari offline itu kita ubah menjadi online gitu. Seperti kajian ya. Kajian dulu kalau secara offline kita 2 minggu sekali. Tapi karena kita ini bentuknya online, apalagi kan online ini susah banget gitulah mendapatkan sinyal dan sebagainya. Nah, kita secara sebulan mengadakan kegiatan online ini. Terus ngaji bareng juga juga secara online. Jadi itu nanti ya teman-teman nanti dibagi gitu. Ini nama siapa untuk juz berapa gitu. Dan juga kegiatan tahunan juga bersifat secara online. Jadi ya secara offline kita ubah menjadi secara online gitu intinya. Itu aja. Semoga membantu menjawab ya. Baik. Pertanyaan terakhir nih. Ayo, siapa yang mau nanya? Saya, Kak. Ninis, ya, Kak, sebutkan Ninis. nama. Ya, oke, Ninis. Bisa langsung bertanya. Ya, sebenarnya perkenalkan dulu nama saya Ninis dari Prodi Sosiologi. Di sini saya mau bertanya,
kan dari kemarin-kemarin kita kan disuguhi berbagai macam materi dari UKMF sendiri ya Kak ya. Jadi kan, nah kalau saya pribadi, saya kan sedikit bingung gitu. Misalnya saya pengen masuknya Orgasip. Apa itu saya bisa masuk ke UKMF Al-Azhar juga gitu loh Kak? Mungkin bisa dijawab dulu Kak. Iya, siap. Pertanyaan sangat bagus sekali ya. Bukan Al-Azhar tapi Al-Azam ya, Al-Azam ya. Tolong jangan diplesetkan itu Al-Azam ya. Untuk mengenai itu bisa, meskipun teman-teman ya anggap aja tadi yang penanya ya, Mbak penanya tadi mengikuti Orgasip, mengikuti riset, mengikuti Abstra, mengikuti PMDPM, dan juga mengikuti Al-Azam, silakan, nggak apa-apa. Terbuka kok kita nggak ada persyaratan itu. Jadi syarat kita itu ya, untuk teman-teman itu masuk di FK Al-Azam itu nggak susah kok. Kita bukan mencari yang susah-susah ya, atau kayak pekerjaan kantoran tuh harus menyerahkan CV dan sebagainya. Enggak, kita gampang sekali. Pokoknya ikutin arahan panitia dan juga mendaftar di link gitu. Jadi ya intinya, jika teman-teman entah itu mengikuti 10 organisasi, 20 organisasi, silakan, nggak apa-apa. Tapi habis itu mengikuti FK Al-Azam juga nggak apa-apa. Tapi intinya adalah berproses gitu lah di situ. Berproses bukan hanya secara pasif ya, tapi secara aktif gitu di Al-Azam. Jadi terserah, kami itu terbuka gitu loh kalau kalian mau mengikuti apapun gitu di kegiatan manapun. Tapi intinya gitu ya. Yang penting adalah teman-teman bisa membagi waktunya lah gitu untuk di UKM satu, di UKM lain gitu. Kan karena juga yang dituntut di setiap UKM adalah keaktifan teman-teman, bukan kepasifan teman-teman gitu. Seperti itu ya. Baik, itu aja. Oke, baik. Jadi intinya teman-teman, kalian itu boleh ikut UKM atau UKMF apapun, tapi dengan syarat kalian harus bisa membagi waktu dan bisa bertanggung jawab dengan UKM yang kalian ikuti. Oke? Nah, teman-teman, itu tadi pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Kak Fatul mengenai UKMF Al-Azam. Dan buat kalian yang ingin tanya lebih lanjut, bisa langsung nanti hubungi sosial media UKMF Al-Azam yang sudah tertera tadi ya. Dan sore hari ini kita harus mengakhiri acara bincang bareng UKMF. Dan aku mau terima kasih kepada Kak Fatul karena udah menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan kita tentang UKMF Al-Azam. Dan aku juga berterima kasih kepada kalian karena udah stay dari awal sampai akhir acara. Oh ya teman-teman, aku mau ngingetin sama kalian buat pantengin terus grup ospek fakultas karena di situ panitia akan segera mengirimkan penugasan praospek. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Bisa, Kak. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf, saya kembalikan lagi ke moderator, KMC. Baik, terima kasih Ilma. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah terlampaui dan kini tiba saatnya kita pada acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sebelum kita tutup acara sore hari ini, marilah kita dengarkan sepatah dua patah dari Ketua Pelaksana kita kepada Saudara Faikus Salmani, dipersilahkan. Iya, baik. Halo. Apakah sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Kak. Ibu MC? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Bapak Surokim, yang saya hormati selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Muhammad Effendi, dan rekan UKMF yang saat ini
telah bersedia untuk mengadakan gelar wicara dengan panitia Vivo dari teman dari UKMF dari teman UKMF Al-Azham ya. Mas Fatwanya saya ucapkan terima kasih banyak, dan tak lupa seluruh teman-teman peserta saya ucapkan terima kasih banyak. Oke. Kali pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul meskipun secara virtual tetapi dengan kondisi yang sehat alfiat. Kali kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada penjunjung kita Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah membimbing kita dari jalan gelap menuju ke jalan yang terang benderang yakni dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, di sore kali ini, teman-teman telah mengikuti kegiatan gelar bicara, di mana ini memasuki sesi terakhir kami, yang mana teman-teman di sesi keempat ini, teman-teman sudah mengetahui beberapa UKMF yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, di mana untuk UKMF yang telah menyampaikan dan telah mengadakan bincang UKMF dengan BEM, yakni yang pertama adalah kemarin dari riset Orgasip, Abstra, dan juga Al-Azham yang terakhir ini. Banyak sekali harapan saya selaku ketua pelaksana, di mana teman-teman nanti ketika sudah menjadi mahasiswa dan mengikuti beberapa organisasi, teman-teman bisa meningkatkan lagi soft skill teman-teman dan kemampuan teman-teman sesuai dengan apa yang diminati teman-teman, seperti itu. Dan setelahnya gelar bicara ini berakhir, teman-teman, di mana kegiatan atau kegiatan selanjutnya mengenai ospek, teman-teman akan menghadapi ospek di tingkat universitas. Setelah itu nanti akan lanjut ke tingkat fakultas. Oleh karena itu, dengan semakin dekatnya kita menuju ke ospek fakultas, saya harap teman-teman mempersiapkan diri. Dan yang jika boleh memberi masukan kepada teman-teman bahwasanya tadi ketika mengikuti gelar bicara, sebagian teman-teman masih banyak yang menanyakan soal di luar pembahasan mengenai apa yang kita bahas saat ini. Lah, untuk ke depan saya harap teman-teman lebih memprioritaskan dan memilah lagi mana yang sepatutnya teman-teman tanyakan soal pembahasan tersebut. Oke, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan tetap ikuti perkembangan dari kegiatan Vivo selanjutnya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Fegus ini disampaikan terima kasih. Baiklah teman-teman, acara demi acara telah kita lewati dengan seksama, dan saya Dian Indrayani selaku pemandu acara pada sore hari ini, saya minta maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan tetap stay tune di Instagram Vivo dan juga akun resmi BEM Visip dan juga grup WhatsApp ya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Dian Indrayani, terima kasih. Izin masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk MC. Minta waktu untuk dokumentasi foto bersama ya. Tes. Baik teman-teman, jangan keluar room dulu ya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Ayo teman-teman foto bersama dulu ya. Kayak bebas. 3, 2, 1. Borong. 3, 2, 1.
Itu tadi ya teman-teman, sekarang boleh meninggalkan room semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, Terima kasih. sama-sama. Ya, semuanya. Keluar Lara.